Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Maka khotib menasihati diri khotib sendiri dan kepada para jamaah sekalian, mari terus kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa itulah yang akan menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri atau suami, anak, harta kekayaan, jabatan dan lain sebagainya kita tinggalkan. Kita tanggalkan. Kita enggak kita bawa ke dalam alam kubur. Yang hanya kita bawa adalah amal, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Itulah yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Faqala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Allahu fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wattaqullaha la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedang berpuasa di awal bulan Dzulhijjah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang dan berniat ingin berkorban, semoga Allah mudahkan untuk berkorban. Dan yang sedang berhaji, semoga Allah jadikan haji mereka nantinya haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inti dari ibadah haji dan ibadah kurban adalah kepatuhan, ketaatan dan kedudukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Khatib ingin membicarakan 3 hal tentang kepatuhan, ketundukan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, dalam hal makanan, minuman dan pakaian. Kenapa ini sangat penting? Makanan, minuman dan pakaian sangat-sangat akan memberikan nilai khusyuk kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu tentang hadis sahih bahwasanya ada seorang dalam perjalanan jauh yang bajunya compang-camping, bajunya kotor, kemudian rambutnya banyak debu. Di dalam perjalanan yang jauh ini dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan fa anna yustajab. Gimana mau diterima? Gimana mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Fa anna yustajab. Maka bagaimana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau benar-benar kita patuh, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana ketaatan kita, kepatuhan kita dalam hal makanan, dalam hal minuman, dalam hal pakaian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai orang-orang yang beriman, makan yang ada di bumi ketika kita hidup ini adalah yang halal dan baik. Halal cara kita mencarinya dan halal secara zatnya. Itu yang pertama.
Yang kedua, khatib ingin membicarakan tentang sejauh mana patuhnya kita, tunduknya kita kepada Allah dan Rasul-Nya dalam hal perkataan, dalam hal berbicara. Karena berbicara, berkata ini sangat berhubungan erat dengan kekhusyukan kita nantinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yang baik, yang jujur. Ojo tipu-tipu. Jangan berdusta, jangan berbohong, tapi berkatalah dengan perkataan benar. Kenapa? Dengan berkata kita benar, jujur, baik, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal perbuatan kita. Yang tidak baik, Allah perbaiki. Kenapa? Karena perkataan kita. Ketika kita sembarangan berkata, maka sungguh kita akan jauh dari kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, khatib membicarakan tentang ibadah, tapi khususnya ibadah salat. Allah mewajibkan kepada kita semuanya sehari semalam 5 kali salat. 5 waktu kita salat. Apakah khusyuk atau tidak, itu berhubungan erat dengan yang tadi. Pakaian, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, omongan kita, itu sangat-sangat berhubungan erat dengan bagaimana kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mensunahkan kita seorang laki-laki untuk sholat di masjid, untuk berjamaah di masjid. Tapi berapa banyak ternyata sholat atau sholat berangkat ke masjid sangat berat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah agar kalian itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat. Sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang punya prasangka yang tinggi, keyakinan yang kuat bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah dan kepada Allah mereka akan dikembalikan. Itu mereka adalah orang yang sangat ringan sholatnya, sangat ringan melangkahkan kakinya ke masjid. Tapi kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita yang sudah keliling kota-kota besar, sudah naik pesawat ke luar negeri, sudah naik gunung dan lain sebagainya, yang sudah berkilo-kilometer dia berjalan mengadakan sebuah perjalanan, giliran ke masjid yang hanya jaraknya 100 meter, 200 meter, tidak sampai sekilo, sangat-sangat berat. Tapi pergi keluar kota dan ke tempat-tempat lain begitu mudah, bahkan untuk mengeluarkan uang begitu gampang. Sedangkan untuk pergi ke masjid sangat berat, sangat berat. Bahkan untuk bangun sholat subuh sangat berat. Maka kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita bermain-main dengan 3 hal ini, yaitu makanan, minuman dan pakaian kita, kemudian omongan kita, kemudian kita tidak berdisiplin dengan sholat, tapi rezeki kita mudah, kita kaya, naudzubillah, itu istidraj. Hati-hati, hati-hati. Duit banyak, rumah megah, tapi kita bermaksiat kepada Allah, sholat kagak, omongan sembarangan, makan minuman, pakaian dari hal yang haram, tapi rezeki mudah, rumah besar dan sebagainya. Hati-hatilah. Ini adalah
uluran Allah Subhanahu wa taala, dan nanti suatu ketika kita akan nanti naudzubillah langsung diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan naudzubillah orang-orang yang seperti ini akan su'ul khotimah. Naudzubillah. Aqulu qouli hadza wastaghfiruha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimin kulli dzam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti yang disampaikan oleh khatib adalah kita betul-betul memperhatikan pertama makanan, minuman dan pakaian kita. Yang kedua, kita betul-betul memperhatikan omongan kita. Dan yang keempat adalah bagaimana sholat kita. Apakah ketiga hal ini kita tunduk patuh taat kepada perintah Allah dan Rasulnya? Itulah insyaallah yang akan salah satu atau salah tiga yang akan menjadikan kita insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardu anna ma'ahum wa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wa innaka samiun qaribun mujib da'wat ya qadhiyal hajah. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma izzal islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'dadin. Allahumma mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum walqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.